Sebelum lanjut, sahabatku semua, tidak elok rasanya jika saya tidak memperkenalkan diri saya, ya, agar kita semakin lebih akrab, ya, semakin terasa lebih dekat walaupun kita terpisah oleh jarak tentunya. Nama saya Mukhlis Katili, salah satu trainer di PPA Institute. Yang jauh sebelum bergabung di PPA adalah saya seorang professional nurse yang juga 15 tahun lebih saya berkarir di perusahaan tambang multinasional, dan 5 tahun belakangan saya menghabiskan banyak waktu saya, pikiran dan tenaga saya di ruang terapi dan coaching, sehingga alhamdulillah bisa memfasilitasi ribuan klien dengan izin Allah tentunya. Dan dari sanalah Bapak Ibu sahabat semua nanti yang akan saya sarikan di kesempatan yang terbatas ini, yaitu apa-apa yang telah saya pelajari di ruang kelas dari guru-guru saya maupun dari tulisan-tulisan karya-karya emas mereka ataupun pengalaman saya di ruang terapi dan coaching dari klien-klien tersebut. Baik, saya ingin memulai dengan menyampaikan fakta yang mungkin mengejutkan bagi sebagian Anda. Data dari WHO, dan data ini dirilis sebelum merebaknya virus corona. Apa yang menarik dan mengejutkan kita bahwa diperkirakan di seluruh dunia ada 3 juta orang menderita depresi saat ini. Bahkan diperkirakan setiap 40 detiknya ada 1 orang yang bunuh diri karena sebab depresi. Bayangkan, setiap 40 detik ada 1 orang yang bunuh diri karena depresi. Yang luar biasa lagi data di Indonesia, ada 15 juta lebih penduduk Indonesia yang mengalami depresi. Dan angka ini Bapak Ibu semua meningkat sangat signifikan seiring dengan merebaknya virus corona. Dan Anda mungkin sudah membaca beberapa artikel, beberapa berita bahwa ada banyak orang sampai bunuh diri. Terlebih mereka yang ada di garda depan. Saat kita duduk saat ini, atau mungkin di antara Anda yang sedang tidak punya pilihan lain. Kalau Anda dan saya masih bisa memilih untuk stay di rumah atau tidak, tapi ada sahabat kita, saudara kita yang hanya tidak punya pilihan lain. Mereka harus ada di garda depan, mengorbankan, mempertaruhkan nyawa keselamatan mereka untuk bisa menolong saudara kita yang hari ini telah diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka kebanyakan petugas kesehatan, petugas keamanan, atau profesi-profesi lain yang kita tidak bisa sebutkan satu demi satu. Lebih parah lagi kondisi mereka adalah karena di garda depan itu, di saat dimana begitu menakutkan virus ini, mereka tidak punya perlengkapan yang cukup untuk bisa memproteksi diri mereka. APD mereka terbatas, dan ini membuat mereka semakin merasa depresi yang sangat berat. Tapi nggak ada pilihan lain. Sahabat sekalian, jika Anda mengalami gejala gangguan seperti tadi ibu yang saya ceritakan, ataupun mungkin teman-teman kita yang tadi yang gelisah, tidak tenang hidupnya, khawatir, maka Anda tepat sekali. Malam ini saya akan membersamai Anda untuk bisa bagaimana melepaskan semua emosi negatif tersebut, pengaruh negatif itu, sehingga Anda bisa menjalani kehidupan Anda hari demi hari dalam kondisi yang penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kenyamanan, tanpa terpengaruh dengan berita apapun, tanpa terpengaruh dengan ketakutan yang selalu menghantui Anda. Nah, sebelum lanjut Bapak Ibu semua, saya membahas lebih detail lagi. Depresi ataupun awalnya awali dengan kecemasan yang tidak terkontrol. Analoginya seperti seseorang yang di dalam rumahnya menyimpan bau bangkai, katakanlah sebuah bangkai tikus yang Anda tidak tahu di mana bangkainya. Mungkin ada di atap rumah Anda atau di salah satu bagian dari sudut rumah Anda yang Anda tidak tahu. Nah, Anda tidak mau repot dan tidak mau pusing. Untuk menghilangkan bau busuk itu, Anda berpikir mungkin parfum bisa untuk menghilangkan bau itu. Sehingga Anda keluar dari rumah Anda mencari sebuah warung atau toko yang menjual parfum. Anda kembali ke rumah Anda, semprotkan parfum di rumah Anda. Just seperti itu, sampai seketika bau harum itu menguasai rumah Anda, dan di waktu yang bersamaan bau bangkai itu pun hilang. Dan tentu ini efektif. Tapi pertanyaannya, seberapa efektif cara ini? Anda tahu, seperti dugaan Anda tentunya, tidak akan bertahan lama. Saat aroma parfum ini mulai hilang, maka di waktu yang bersamaan pun bau menyengat itu kembali terasa dan membuat Anda dan seluruh orang di rumah Anda tidak nyaman.
Anda lakukan lagi pencarian parfum sampai semua parfum sudah Anda habiskan. Lama-kelamaan Anda menjadi semakin tidak nyaman. Kalau awalnya ketidaknyamanan Anda hanya disebabkan karena bau bangkai, kali ini Anda sudah tidak nyaman karena bau parfum yang terlalu menyengat. Bukannya begitu? Teman-teman semua, sahabat semua. Itu cara pertama. Cara orang untuk menghilangkan ketidaknyamanan, kecemasannya, itu dengan cara menutupi kecemasan itu. Misalnya Anda mencari obat, temui seseorang untuk mencari obat lalu Anda minum. Yes, itu efektif untuk jangka pendek. Tapi untuk long term, itu tidak efektif. Ada cara yang kedua, yang malam ini akan kita bahas dan kita akan praktekkan di sesi akhir nanti. Yaitu, kita mulai dari mindset kita. Kita mulai dari mengubah cara berpikir kita tentang bangkai tadi. Kalau tadi yang kita sibuk mencari parfum, cara kedua adalah kita korbankan waktu kita sejenak mencari di mana posisi dari atau letak dari bangkainya, kita bungkus, kita bersihkan, kemudian barulah kita buang lalu kita semprotkan parfum. Cara ini mungkin menyita waktu sejenak, tapi efektif untuk jangka panjang. Sip, kita akan mulai Bapak Ibu semua. Tapi sebelum itu kita jeda sejenak dan kita akan lanjut pada audio berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Baik sahabat semua. Sekarang kita lanjut ya pada pembahasan yang semakin menarik dan semakin jauh dari yang sebelumnya, baru pengantar tentang depresi. Nah, kali ini kita akan membahas 4 penyebab utama cemas yang berlebihan sampai pada depresi. Nah, 4 sebab inilah yang saya sarikan dari sekian penyebab kecemasan berlebihan dan depresi. Nah, teman-teman semua, berikut 4 poin itu. Yang pertama adalah kenapa orang mengalami cemas yang berlebihan hingga ke depresi, karena dia tidak yakin kalau hidupnya ada yang mengurusi. Yang kedua adalah seseorang tidak yakin bahwa Allah ini betul-betul sayang kepadanya. Yang ketiga, seseorang merasa memiliki dan takut kehilangan dengan apa yang ia miliki. Dan yang keempat adalah dosa. Kita langsung membahas poin yang pertama. Tentunya pembahasan penting kita pahami sebelum nanti kita masuk pada hal teknis, di mana kita langsung mempraktekkan 3 jurus utama menghilangkan kecemasan yang berlebihan tersebut untuk mencegah kondisi depresi pada kehidupan kita. Baik, simak dan perhatikan poin-poin berikut ini. Nah, jurus yang kedua adalah menerima atau terima apapun yang Allah kasih. Tadi saya ulas kembali bahwa kita ini paling disayang sama Allah. Bapak Ibu semua, tahu enggak? Kita datang di dunia ini bukan karena maunya kita, bukan maunya saya, bukan maunya dokter kandungan, bukan maunya bidan, bukan maunya orang tua kita, bukan mau siapa-siapa. Tapi maunya siapa? Allah saja. Dan Allah ini sebelum Dia ciptakan kita di dunia sudah membuat skenario hidup kita. Dia sudah buat saya hidup sampai usia berapa, rezeki saya di mana, dan Allah sudah buat skenario terbaik, skrip terbaik tentang hidup kita. Dan jika seandainya saya dan Anda takdirkan hidup 80, 60, 70 atau berapa tahun pun itu Bapak Ibu, tidak ada pun satu bagian dari skrip, dari skenario dari kehidupan kita itu yang Allah tuliskan untuk kesusahan kita, penderitaan kita. Tidak ada. Demi Allah, Allah itu sangat sayang dengan kita. Dan semua ditulis sempurna, sangat indah semuanya. Kitalah yang terlalu cepat menyimpulkan. Kitalah yang terlalu tidak sabar mengambil kesimpulan sendiri. Padahal di balik itu semua, Allah sayang sama kita Bapak Ibu semua. Nah, sebab itulah kita menjaga positive feeling kita dan sangka baik kita pada Allah. Dalam setiap situasi dan kondisi, hari ini pun, saat ini pun, Allah sayang sama kita. Dan bagian dari menerima adalah mensyukur semua yang Allah sudah berikan. Di salah satu buku karya guru kita di PPA, Ustadz Sony, menyampaikan bahwa kita sering mengkhawatirkan sesuatu yang Allah sudah jamin dan tidak mengkhawatirkan sesuatu yang belum dijamin. Apa yang sudah dijamin?
Iya, umur kita. Rezeki kita Allah sudah jamin, jodoh kita Allah sudah jamin. Terkadang energi, waktu kita, emosi kita habis di sana. Padahal Allah sudah menjamin semuanya. Nah, kita kurang mengkhawatirkan sesuatu yang belum jamin. Apa itu? Kita ini meninggalnya husnul khotimah atau tidak? Masih itu kita khawatirkan. Maka Bapak Ibu semua, syukuri apa yang Allah sudah kasih. Lisan kita, mata kita, keluarga kita, anak-anak kita. Anda bisa bayangkan dulu ada banyak orang yang ingin punya anak, tapi hari mereka nggak punya anak. Ada orang ingin punya mata yang sehat, tapi hari ini mungkin sudah mengorbankan banyak harta mereka, belum juga mendapatkan itu semua. Apapun. Nah, jurus yang ketiga Bapak Ibu semua adalah maafkan. Biasa dikatakan forgiveness. Apa yang kita harus maafkan Bapak Ibu? Yang pertama, memaafkan diri sendiri. Loh, kok bisa memaafkan diri sendiri? Betul Bapak Ibu. Mungkin ada hal-hal yang kadang kita kecewa dengan diri kita, dengan takdir hidup kita. Maafkan. Yang kedua, maafkan orang lain. Siapapun itu, maafkan. Jika mungkin merasa berat Pak, tidak semudah ngomong Pak. Oke lah kalau Anda mengatakan bahwa Anda tetap bersih, kukuh nggak mau memaafkan. Seorang guru saya mengatakan bahwa oke lah kalau kamu tidak mau memaafkan itu pilihanmu. Tapi saya ingatkan satu hal. Jika kamu masih mengharap maaf dari Allah, maka kamu tidak punya pilihan lain kecuali maafkan. Kecuali kamu sudah tidak punya harapan untuk dimaafkan Allah sebagai seorang yang penuh dengan dosa, maka kamu boleh untuk tidak memaafkan. Tapi kan gak mungkin Bapak Ibu. Kita setiap saat buat dosa dan maksiat, dan pasti kita butuh ampunan Allah. Maka sadari, sebagaimana kita butuhnya ampunan dari Allah, demikian pula kita harus memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian Bapak Ibu semua, minta maaf kepada Allah dari dosa dan maksiat kita. Juga yang tidak kalah pentingnya, meminta maaf kepada diri kita. Maksudnya apa? Minta maaf pada diri. Yes, betul Bapak Ibu. Sesungguhnya kita ini ada bagian yang terpisah. Muhlis ini bukanlah muhlis saja, tapi ada jasad dan rohnya. Bahkan sebenarnya kita ini cuma rohnya muhlis ini cuma pinjam mata, pinjam tangan, pinjam kaki. Saya teringat di surat Yasin Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada satu hari nanti mulut kita ditutup, lalu organ tubuh kita yang lain akan menjadi saksi. Artinya Bapak Ibu semua, ada bagian terpisah dari diri kita. Kenapa kita perlu meminta maaf pada diri kita? Karena sebenarnya kita mungkin tidak menunaikan hak-hak dari diri kita. Termasuk yang sampaikan tadi. Kita paksa diri kita bermaksiat. Kita paksa tangan kita, lisan kita, mata kita bermaksiat. Dan itu keluar dari fitrahnya. Sedangkan hak dia untuk taat sama Allah. Maka minta maaf. Bagaimana cara meminta maaf? Nanti saya akan bahas setelah audio ini. Nah, masih bagian dari memaafkan Bapak Ibu semua adalah memaafkan masa lalu kita. Ada banyak orang hidup di usia 30, 40, 50, 60 tahun. Tapi dia seperti hidup masih di usia 15, 20 tahun. Kenapa? Dia masih terjebak dengan jebakan kekecewaan masa lalunya. Dia tidak bisa menikmati hidup saat ini, detik ini. Atau sebaliknya ada juga orang sebagian yang begitu mengkhawatirkan masa depannya sehingga dia lupa untuk mensyukuri, menikmati detik ini. Maka poin memaafkanlah, maafkan masa lalu Anda, maka Anda akan bahagia. Berapa orang mengatakan let it go, biarkan yang lalu sudah berlalu. Anda hidup dengan diri Anda sepenuhnya hari ini. Apapun masa lalu Anda punya harapan hari esok yang lebih baik daripada yang kemarin. Dan apapun itu, Anda hidup, Anda berhak untuk menikmati kehidupan Anda saat ini, hari ini, detik ini, dan di tempat ini. So, next audio kita akan bahas langsung pada teknik bagaimana mempraktekkan 3 jurus powerful ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.